Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafika Alfiza, NIM 105-2018-078, jurusan PGMI. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata secara daring yang berbasis prodi, di mana salah satu tugas KKN ini yaitu dengan membuat video review jurnal. Nah, judul jurnal yang akan saya review adalah dampak penggunaan media sempoa dalam pembelajaran matematika kelas rendah. Nah, volume 4 halaman 58 sampai 66. Tahun terbit 1 Januari 2022. Penulis Senta Panduwinata dan Meldawati Suswandari. Dan menurut saya permasalahan dalam jurnal ini yaitu pada kenyataannya banyak siswa yang kurang antusiasis dalam mengikuti pembelajaran matematika karena matematika dianggap tidak menyenangkan dan sulit dipahami. Hal itu dikarenakan berhubungan dengan angka-angka dan perlu dihafal rumus-rumus yang mudah. Ketika siswa tidak menyukai pembelajaran matematika, akan berdampak pada kurangnya konsentrasi mereka ketika proses pembelajaran di kelas. Siswa akan merasakan terbebani ketika mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, bahkan malas dan menghiraukan tugas yang diberikan. Hal ini akan berdampak juga kepada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan, sehingga diperlukan pengenalan cara yang mudah dalam memahami konsep dasar matematika. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan mudah dipahami oleh siswa. Media sempoa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, media sempoa itu apa? Sempoa adalah singkatan dari sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak kanan. Mempelajari sempoa dapat mengaktifkan secara seimbang otak kanan dan otak kiri. Pada manusia melalui media sempoa, siswa diharapkan dapat mengerjakan dan menjawab soal hitungan, penjumlahan, dan pengurangan dengan mudah dan tepat. Media sempoa juga bermanfaat untuk mengoptimalkan fungsi kinerja otak, khususnya otak kanan yang meliputi daya analisis, ingatan, logika, imajinasi, reaksi tinggi, dan masih banyak lagi. Karena saat menggunakan sempoa, siswa akan memakaikan tangan, logika, serta khayalan secara bersama. Melalui media sempoa diharapkan dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses berhitung. Kecepatan siswa dalam menghitung angka meningkatkan dengan pesat dan jawaban yang didapat menjadi lebih akurat. Ketika siswa akan mengerjakan satu operasi matematika, maka secara tidak langsung siswa akan menggunakan khayalan untuk menghitung angka-angka tersebut. Setelah itu, siswa akan memainkan kreativitas tangannya untuk menunjukkan hasilnya lewat manik-manik sempoa, sehingga otak kanan dan otak kiri siswa akan berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu, penting untuk mengenalkan dan mempelajari penggunaan media sempoa sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika kelas rendah. Metode penelitian ini berjenis. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan pengumpulan data atau karya ilmiah yang bertujuan sebagai objek, dilaksanakan dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan sebagai objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Nah, hasil dan pembahasan menurut Fatimah 2019, tujuan pembelajaran matematika adalah membentuk logika pikiran, bukan sekadar pandai berhitung. Berhitung dapat dilakukan dengan alat bantu seperti kalkulator dan komputer. Namun, menyelesaikan masalah perlu logika, berpikir, dan analisis. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang benar dan lengkap dalam belajar matematika. Misalnya melalui cara dan media yang menyenangkan dengan menjelaskan prinsip matematika. Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang penting untuk diberikan kepada semua siswa. Mulai dari sekolah dasar yang membekali siswa untuk kemampuan menghitung dan mengelola data. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Pembelajaran matematika juga dapat digunakan untuk saran dan pemecahan masalah dan komunikasi ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lainnya. Nah, oleh karena itu diperlukan waktu yang lama dan kekuatan guru dalam mengajar agar anak atau peserta didik dapat memahami penggunaan sempoa dengan baik. Karakteristik
Setiap anak atau peserta didik kelas rendah berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi yang disampaikan, ada juga yang memerlukan waktu dalam memahaminya. Nah, di sini kesimpulan dan saran menurut saya, siswa kelas rendah cenderung lebih mudah memahami konsep yang konkret daripada abstrak. Oleh karena itu, guru perlu menentukan cara yang tepat dalam pembelajaran. Salah satunya dalam menemukan media pembelajaran Sempoa bisa menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa kelas rendah. Media Sempoa sebagai media pembelajaran matematika sangatlah berpenting menurut terutama dalam memahami konsep dasar penjumlahan dan pengulangan kepada siswa. Melalui kegiatan permainan menggunakan media Sempoa, siswa akan merasa tertarik, siswa tidak akan merasa jenuh dan bosan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama mata pelajaran matematika. Namun ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan. Sempoa hanyalah alat, perlu metode untuk mengoptimalkan manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang lama dan ketentuan guru dalam mengajarkan agar siswa dapat memahami penggunaan Sempoa dengan baik, karena karakter setiap siswa berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merekomendasikan pada para guru atau para pengajar lainnya untuk menggunakan alat bantu Sempoa dikarenakan siswa SD saat mengerjakan matematika, terutama pada materi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengulangan, karena dengan menggunakan alat bantu Sempoa maka siswa akan merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kepada pihak sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan media Sempoa. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan dari jurnal ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.